Bapak-bapak yang terkasih, nah itu penjelasan kitab suci dalam perjanjian lama. Kita masuk ke materi ke-15, kitab suci dalam perjanjian baru. Ketika Yesus hidup di Palestina, maka bangsa Yahudi berpegang kepada kitab suci perjanjian lama. Biasanya disebut kitab Musa dan nabi-nabi. 5 buku pertama yang kita sebut Pentateuch atau Pentateuch disebut Musa. Buku-buku lain dengan singkat disebut nabi-nabi yang memuat khotbah dari 16 nabi, 4 nabi besar dan 12 nabi kecil. Dengan sejumlah buku lain yang disadur menurut khotbah nabi-nabi. Yesus sendiri mengenal kitab suci menurut bentuk itu juga dan sering mengutipnya dengan ucapan-ucapannya. Ganti Musa dan nabi-nabi sering disebut Taurat dan nabi-nabi dalam arti yang sama. Dalam Matius 5 ayat 17 tertulis sabda Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Maka Yesus mengaku perjanjian lama atau kitab suci perjanjian lama tetapi memberikannya arti yang penuh. Dan dalam Matius 7 ayat 12 disebut sabda Yesus, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Maksudnya, itulah isi seluruh kitab suci. Rasul-rasul mewartakan kabar gembira tentang pemerintahan Allah dalam Yesus Kristus atas dasar kitab suci perjanjian lama. Mereka menyatakan bahwa seluruh kitab suci memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Dalam terang Yesus Kristus, kitab suci perjanjian lama dapat ditafsirkan dengan benar. Rasul-rasul menyampaikan ucapan Yesus sendiri kepada umat Yahudi. "Bapa yang telah mengutus aku telah memberikan kesaksian tentang aku. Suaranya belum pernah kamu dengar, rupanya belum pernah tampak kepadamu. Dan sabdanya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya akan Dia yang diutusnya. Kamu memiliki kitab-kitab dengan mengira bahwa kamu menemukan kehidupan yang kekal di dalamnya. Akan tetapi justru kitab-kitab itu memberikan kesaksian tentang aku." Yohanes 5 ayat 37-39. Dalam ucapan itu tampak kepada kita bahwa Allah hanya tampak kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Dan bahwa sabdanya, suaranya hanya dapat terdengar dari Yesus Kristus. Namun bahwa kitab suci perjanjian lama juga hanya dapat dimengerti artinya kalau ditafsirkan tentang Yesus Kristus. Sebab itu sabda Yesus pula kepada orang Yahudi, "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku." Yohanes 5 ayat 46. Atas dasar itu rasul-rasul mewartakan kabar gembira kepada umat pertama. Santo Petrus dalam wejangan yang pertama di hari Pentakosta menerangkan ucapan Nabi Yoel, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17-21, dengan menyatakan bahwa hal itu dipenuhi dalam kedatangan Roh Kristus atas diri mereka. Iman atas kebangkitan Yesus diterangkannya dengan mengutip ucapan Mazmur bab 2 ayat 25-28, ayat 34-35. Dengan pidatonya yang kedua disebutkan ucapan Musa sebagai ucapan tentang Kristus. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 22-23.